Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kali ini di segmen Fact Check bersama saya Reno Reksa. Pemirsa, upaya membongkar kasus meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat terus dilakukan oleh Polri. Dan ada sejumlah fakta baru yang terungkap ke publik. Namun sebelum menuju ke fakta baru itu pemirsa, saya ingin mengajak Anda satu informasi terlebih dahulu. Kita akan menuju ke slide yang pertama. Slide pertama ini adalah foto Irjen Pol Verdi Sambo saat masih menjadi Kadif Propam Polri beserta 8 ajudannya. Kita full screen saja supaya pemirsa ini bisa melihat secara detail wajah beserta namanya. Itu adalah wajah dan nama-nama dari ajudan Irjen Pol Verdi Sambo saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri, pemirsa. Dari nama-nama dan dari wajah-wajah yang ada, kita lihat di situ ada yang menonjol. Yang pertama adalah Brigadir Yosua Huta Barat almarhum yang meninggal pada tanggal 8 Juli 2022 kemarin. Diduga ini karena adanya pembunuhan berencana yang diduga didalangi oleh Verdi Sambo sendiri. Kemudian sejumlah nama di situ sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Barada Richard Eliezer, paling belakang di sebelah kiri pemirsa. Kemudian ada juga nama Bribka Riki Rizal. Bribka Riki Rizal ini yang dekat posisinya dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian yang juga menonjol pada saat pemeriksaan Verdi Sambo di Barreskrim Polri beberapa waktu lalu adalah Brigadir Matius Mare. Di situ kita lihat Brigadir Matius Mare diduga kuat sebagai pihak yang mengawal masuknya Irjen Pol Verdi Sambo ke dalam Barreskrim Polri. Kita akan tunggu apakah nama-nama selain Brigadir Yosua Huta Barat, Bribka Riki Rizal dan juga Barada Richard Eliezer ini apakah juga ikut terseret masuk ke dalam pusaran kasus ini, kita masih akan tunggu saja begitu ya. Berikutnya pemirsa, ada update terbaru yang kami dapatkan dari keterangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kita menuju ke slide berikutnya. Bahwa Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan di hari ini tanggal 13 Agustus 2022 ada 16 polisi yang menjalani penempatan khusus atau patsus. Rinciannya adalah 6 orang di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dan 10 orang ini ditempatkan di Provos Mabes Polri. Dan sebagai catatan bahwa jumlah ini masih bisa bertambah. Karena apa? Karena pada tanggal 9 Agustus kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengatakan hal yang sama, jumlah ini bisa terus bertambah, kemungkinan bisa terus bertambah karena polisi, tim sus dalam hal ini bentukan Kapolri, terus melakukan pendalaman-pendalaman untuk mengungkap begitu ya, untuk mengungkap bagaimana sebetulnya proses atau kejadian meninggalnya Brigadir Yosua ini. Nah, angka 16 orang ini pemirsa ada tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Polri. Tambahan 4 orang ini adalah yang ditahan berasal dari Polda Metro Jaya. Rinciannya 3 AKBP dan 1 orang berpangkat Kompol. Kalau kita mengingat beberapa waktu lalu Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa begitu oleh tim sus dan sudah mengungkap begitu alasan ia menjadi aktor intelektual atau diduga kuat sebagai dalang pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Yang pertama adalah alasan yang pertama ia marah emosi begitu kepada Brigadir Yosua. Kenapa ia marah? Kenapa ia merasa emosi kepada Brigadir Yosua? Karena ada laporan dari Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo kepada Verdi Sambo sendiri bahwa dirinya, Putri sendiri ini dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang. Tetapi pengakuan ini juga mendapatkan respon negatif, sentimen negatif dari masyarakat setidaknya karena 2 hal pemirsa. Karena yang pertama, di awal sekali kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini mencuat ke publik, dikatakan bahwa dugaan pelecehan ini terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Tetapi di sini Verdi Sambo mengatakan terjadi di Magelang. Ini adalah sentimen negatif pertama dari masyarakat. Sentimen negatif kedua ini disampaikan oleh pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua yang mengatakan bahwa
Tidak logis sebetulnya ketika mengatakan ada dugaan pelecehan seksual di Magelang. Karena apa? Karena jika terjadi dugaan pelecehan seksual di Magelang, sangat kecil kemungkinan Verdi Sambo akan membiarkan istrinya Putri Chandrawati untuk pulang kembali ke Jakarta bersama dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Ini yang menjadi hal atau pengakuan Verdi Sambo kepada tim sus mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Saya tadi mengatakan bahwa ada laporan ke Verdi Sambo dari Putri bahwa ia diduga atau mengalami pelecehan seksual. Nah, informasi yang kami dapatkan di awal bahwa Putri Chandrawati sendiri ini sudah mengirimkan atau melakukan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan pada awal bulan Juli lalu terkait dugaan pelecehan seksual yang ia alami. Nah, bagaimana update atau perkembangan dari kasus ini? Kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri berikut ini. Ya, ada 2 LP sebagaimana tadi saya sampaikan, ada 2 laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua. Penyelidikan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati ke Polres Jakarta Selatan dihentikan pemirsa oleh pihak Barreskrim Polri karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Muncul sebuah pertanyaan, apakah berarti ada upaya kebohongan lainnya yang dilakukan dalam hal ini oleh Putri Chandrawati, dan ketika misalkan kebohongan itu memang dilakukan, benar-benar dilakukan oleh PC, istri dari Verdi Sambo, apakah kemudian bisa Putri Sambo ini dijadikan sebagai tersangka karena dianggap menghalang-halangi untuk proses penyidikan? Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya lebih lanjut. Kita tidak ingin berasumsi, kita biarkan polisi bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah pemirsa, sesuai dengan isi surat, ini adalah hal yang terbaru juga yang disampaikan oleh Irjen Pol Verdi Sambo melalui pengacaranya. Ini adalah isi surat yang kemudian dibacakan oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Ada beberapa poin penting yang kami pantau di sini. Yang pertama, Verdi Sambo meminta maaf kepada institusi Polri, meminta maaf juga kepada keluarga, serta meminta maaf kepada masyarakat. Poin kedua, Verdi Sambo mengakui memberikan informasi yang salah. Bahkan informasi salah ini justru memicu polemik. Poin yang ketiga, Verdi Sambo berjanji akan terus patuh pada proses hukum yang berjalan. Dan yang terakhir, ini adalah poin yang ia sampaikan di suratnya, ia hanya ingin melindungi keluarganya melalui perbuatan yang ia lakukan. Bagaimana pembenarannya? Kita akan tunggu saja bagaimana perkembangan penyelidikan oleh kepolisian dan bagaimana pembuktiannya nanti di pengadilan. Kemudian pemirsa, hal yang juga kita soroti di sini adalah bagaimana komitmen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk terus mengusut tuntas kasus ini. Kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri tanggal 4 Agustus 2022. Ia mengatakan penetapan tersangka juga sudah dilakukan oleh tim sus dan itu tidak berhenti sampai di situ dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya menjadi jelas. Terkait dengan siapapun yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut, tentunya kita akan tindak tegas. Itu adalah keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 4 Agustus 2022. Pemirsa, apapun motifnya, kasus meninggalnya Brigadir Yosua ditengarai disebabkan karena budaya hierarki yang begitu kental di tubuh Polri. Hampir tidak ada ruang bagi bawahan untuk berani menolak perintah atasan sekalipun perintah itu untuk melakukan kejahatan. Dan inilah yang harus dievaluasi. Bagaimana menciptakan suasana hierarki yang positif bukan untuk bersekongkol bertindak kriminal karena merasa kebal hukum.